Halo my dear friends, apa kabar semuanya? Kembali ke Serendipity Tarot di Pick a Card Reading dengan tema untuk yang single, orang baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Kalian boleh pilih satu dari ketiga pile yang ada di sini. Ada Balance di pile ke-1, kemudian Receive pile kedua, dan Delight di pile ketiga. Kalian boleh pilih dari gambar yang menarik perhatian kalian ataupun dari timestamp yang nanti aku tuliskan di bawah, ataupun juga dari nomornya ya. 1, kedua, dan juga ketiga. Tetapi aku ingatkan di sini, ini adalah general reading, tidak akan resonate dengan kalian semua. Jadi aku harap kalian bisa mengambil informasi yang aku berikan di sini dengan bijaksana. Kalau kalian sudah selesai memilih, kita start dari pile nomor 1. Kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih, silahkan pause videonya. Dan kalian bisa memilih pile ke-1, pile kedua, ataupun pile ketiga. Oke, kita langsung saja ke pile ke-1. Halo teman-teman single yang memilih pile nomor 1, di sini kalian sudah punya balance. Kita ambil energi untuk orang yang akan datang ke dalam kehidupan. Teman-teman yang memilih pile number 1, the energy of these persons. Mars, fighter ya. Dia adalah orang yang memiliki masa lalu yang complicated. Dia juga berasal dari keluarga yang tidak atau nggak memanjakan dia. Jadi keluarga, walaupun keluarganya ini adalah keluarga yang berada, tapi mereka mendidik dia itu dengan cukup keras. Dan dia adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarganya. Dia di sini sangat bertanggung jawab dengan keluarga dan sayang dengan keluarganya dia. Dia juga berasal dari keluarga yang mementingkan edukasi. Jadi kalau kamu dengan orang ini, kayaknya ini akan cocok ya. Akan cocok sekali. Baik untuk yang maskulin ataupun yang feminin, laki-laki ataupun perempuan, dia bukan tipe orang yang gampang menyerah. Dan kalau kamu yang memilih pile ini adalah laki-laki, maka dia adalah orang yang pandai mengelola keuangan atau mengelola ya uang itu baik banget. Tapi dia nggak pelit ya. Ini dia nggak pelit, cuman dia itu pandai nyimpen, pandai memanfaatkan apa yang dia punya gitu ya, memanfaatkan apa yang dia miliki, dan dia adalah orang yang kreatif dan juga pekerja keras. Dan kalau kamu yang memilih pile ini adalah perempuan, maka dia ini bukan tipe orang yang senang dengan orang yang cuma bisanya kayak minta aja atau nggak bekerja gitu ya, yang males. Dia nggak suka dengan orang yang seperti itu. Jadi walaupun dia ini laki-laki, dia mungkin maunya kalau perempuan itu juga bisa mandiri. Bukan berarti dia ini pelit, enggak ya, tapi dia senang melihat perempuan yang mandiri, yang tidak menggantungkan semuanya pada laki-laki, yang nggak cengeng, atau istilahnya menurut dia itu ya punya kepribadian ya. Okay, let's see more about this person. Ada Ten of Swords, the Sun, energi yang sangat positif ya. Di Ten of Swords ini dia bukan tipe orang yang akan sedih lama-lama. Jadi kalau misalkan dia putus dengan seseorang, ataupun di sini dia disakiti atau kamu nyuekin dia bukan tipe orang yang akan ngarep-ngarep ke kamu. Kalau kamu cuekin, kalau misalkan kamu yang memilih ini laki-laki, kamu cuekin ya, dia juga akan ngasih kamu space. Dia nggak akan terus-terusan ngechat kamu atau nelponin kamu, kenapa kamu cuek kayak gitu. Enggak, dia bukan tipe orang yang kayak gitu. Dan untuk yang laki-laki ya, kalau kamu yang memilih ini perempuan, maka dia adalah laki-laki yang kalau misalkan kamu cuekin juga dia nggak akan kayak gitu. Dia akan ya udah, kamu nggak ngerespon dia, ya udah dia akan ninggalin gitu aja, ataupun dia nggak akan ngebales jadi ngeribetin ke kamunya itu, enggak gitu ya. Tetapi bukan berarti dia akan meninggalkan kamu ataupun juga dia akan nyuekin kamu, enggak. Tapi dia akan memberikan atau menunggu sampai kamu balas pesannya dia, atau sampai kamu memberikan respon terhadap dia. Di energi dari The Sun ini, dia senang dengan anak-anak ya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, dan dia punya energi yang bisa membawakan hal-hal yang positif terhadap orang-orang di sekitarnya dia. Kalau dia bekerja, maka dia adalah orang yang jadi motivator untuk teman-temannya dia ataupun di lingkungannya dia, baik yang laki-laki ataupun perempuan.
Ada juga di sini yang memang mungkin kayak pekerjaannya itu adalah seorang motivator atau orang yang memberikan motivasi, atau dia ini kayak supervisornya atau mungkin pembimbing ya. Kalau perempuan ini kayaknya ada yang guru atau seorang pembicara. Okay, let's see more. The Chariot, energinya positif sekali ya. Dia bukan tipe orang yang males. Aku itu yang berulang kali di sini tuh. Dia senang beraktivitas, orangnya kreatif. Dia adalah tipe orang yang senang dengan organisasi. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Jadi dia kalau punya pekerjaan itu kayak nggak satu aja, tapi dia juga punya aktivitas yang lain atau dia punya kegiatan yang lain. Nah, kalau dia seorang guru, maka dia juga kerja di bidang yang lain gitu ya. Atau dia di sini juga aktif di organisasinya dia. Ada Ace of Wands. Oke, dia walaupun di sini dia adalah orang yang cukup dihormati, orang yang ada di sekitarnya, tapi dia kayak menjaga jarak dengan mereka atau enggak terlalu dekat dengan koleganya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia kayak memisah-misah ya antara ini teman dekat, ini cuman teman kantor. Jadi dia sangat menghargai privasi dan juga dia tidak mau yang terlalu terlibat ke dalam urusan orang lain, atau orang ini nggak sok tahu atau dan juga nggak penasaranan dengan masalah orang lain. Let's see from the oracle cards. Oke, ada retreat, kemudian letting go. Mantan akan jadi masalah dalam hubungan kamu dengan orang ini, baik itu mantan dari pihak kamu atau juga bisa dari mantannya dia. Akan ada hal yang membuat kamu ragu terhadap orang ini. Mungkin karena dia memiliki masa lalu atau dengan mantannya ini cukup serius hubungannya, sehingga ini yang membuat kamu kayak ragu. Tapi ini tidak semua ya, hanya ada beberapa. Don't worry, kalau misalkan memang ini resonate untuk kamu dan dia ini kayak sulit untuk move on dari mantannya, terlihatnya seperti itu padahal enggak gitu ya. Orang ini dia bukan tipe orang yang akan terus menerus ada di kehidupan masa lalunya dia. Jadi kan dia energinya positif sekali untuk ke depan gitu ya, untuk terus melangkah gitu. Dia nggak mau yang lama-lama dalam suatu masalah. Maka kalau misalkan kamu ragu dia masih terikat dengan mantannya, don't worry, karena itu nggak benar gitu. Dan kalau misalkan di sini kamu ada masalah dengan dia dalam hubungan, akan sulit untuk balik lagi dengan orang ini. Kalau dia kecewa sama kamu, itu sulit untuk balik lagi atau dia untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Dia akan memaafkan, tapi bukan berarti dia akan menerima kamu kembali gitu. Seandainya ada masalah dalam hubungan kamu dan dia. Past, present, future. Orang ini punya tujuan, punya ambisi, dia punya goal untuk kedepannya. Jadi hidupnya itu kayak step by step, itu dia udah rencanakan mau seperti apa. Dan dia bukan tipe orang yang bisa kamu ajak main-main, karena dia pengennya itu serius. Dan kalaupun cari pasangan, walaupun dia tidak langsung ke komitmen, itu dia serius gitu ya. Dia nggak ada yang niatan untuk main-main, dan sekalinya dia ketemu dengan orang yang kayak mau main-main, ya udah dia akan tinggalin begitu aja. Apa yang dia harapkan dari kamu dan dia akan seperti apa terhadap kamu? Ada Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. Ya, karena dia ini orang yang serius, jadi mungkin dia dewasa ya. Jadi kayak ke kamunya itu ada yang bikin kamu ragu, kamu khawatir untuk terima orang ini. Karena kamu takutnya udah terlalu serius dengan dia, sementara dari kamu belum sepenuhnya yakin dengan dia, dan akan sulit untuk kamu untuk melepaskan diri dari orang ini. Ini ada beberapa teman-teman di sini yang akan merasakan kekhawatiran seperti itu. Dan ada juga yang akan sangat cocok dengan orang ini. Kalau teman-teman di sini yang mengharapkan sebuah hubungan yang serius, maka he is your miracle. Ada kemungkinannya kamu dan dia ini akan hubungannya cepat,
dan bisa berlangsung ke arah komitmen atau ke komitmen yang lebih serius. See, new beginning, awal yang baru. Akan ada yang menikah di tahun ini. Ya, akan ada yang menikah di tahun ini. Wow, congratulations. Di new beginning ini aku lihat kayak parade. Ada perayaan. Ada hal yang membahagiakan. Ini marriage. Ini energi pernikahan. Walaupun ini sekali lagi aku bilang ini gak resonate untuk semuanya, tapi ada beberapa teman-teman yang ketemu dengan orang ini dan kemungkinannya you will marry this person. Dia jodohnya kamu. Aku penasaran dengan orang ini. Kita lihat lagi ya. Kapan kamu akan ketemu dengan dia? Saat seperti apa kamu akan ketemu dengan dia? Ada Sun. Mungkin ada yang udah punya anak, atau kamu yang udah punya anak, atau kamu akan ketemu dengan orang ini saat hati kamu tuh lagi seneng, kamu lagi bahagiakan sesuatu hal, atau yang membuat kamu tuh kayak perasaannya tuh just tiba-tiba happy gitu ya, yang kayak tiba-tiba aja ngerasa nyaman dengan kehidupan kamu merasa bahwa tidak ada lagi yang kamu khawatirkan, bersyukur sekali dengan apa yang kamu miliki. Jadi perasaannya itu kayak anak kecil ngerasa bebas. Kalau hal-hal kecil itu bikin kamu seneng gitu ya. Dan kamu di sini merasa bahagia walaupun gak ada hal yang spesial, tapi hati kamu tuh ngerasa nyaman sekali gitu. Nah, ketika kamu merasa seperti itu dan kamu ketemu dengan orang ini ya, dia yang akan jadi pasangan hidupnya kamu, atau kamu bakal punya hubungan yang serius dengan orang ini. Dan hubungannya itu akan cepat. Kalian nggak akan pacaran lama-lama. Wah, nice. Oh my god, daughter. Ada son and daughter. Hubungan yang sangat bahagia. Kamu akan bahagia banget. Atau ada juga di sini yang anak kamu, anaknya dia, itu yang akan mempersatukan kalian berdua, atau hubungannya kamu dan dia. New love, cinta yang baru tentu saja, karena yang kita bicarakannya adalah orang yang baru yang akan datang ke dalam kehidupannya kalian. Dia adalah orang yang romantis, dia yang akan memberikan hal yang baru ke dalam kehidupannya kamu. Dia mungkin di sini kayak terkesan sedikit flirtatious, atau orangnya itu suka merayu atau gombal, tapi enggak, sebenarnya dia bukan orang yang playboy gitu, atau dia orangnya playgirl gitu, enggak ya. Dia benar-benar serius kok. Dia orang yang memang ingin mengenal kamu, ingin tahu kamu seperti apa diri kamu yang sebenarnya. Makanya di sini dia akan, kalau ini laki-laki ya, kalau kamu memilih ini perempuan, dia akan coba ngerayu kamu, padahal tuh dia tuh pengen tahu kamu itu seperti apa karakternya. Apakah kamu ini orangnya gampang dirayu, atau mungkin ya agak sedikit sulit, atau nggak gampangan gitu. Sebenarnya dia pengen tahu itu. Dan message-nya untuk kamu adalah, ya kamu jangan terlalu ini ya, ke bawah suasana atau gampang kerayu sama dia. That's it. Passion. Ada juga yang LDR, tapi kebanyakan ini adalah orang yang dekat, tidak LDR. Dan ini yang serius ini adalah untuk orang-orang yang dia ini bukan LDR, oke? Okay? See, ada true love, dan juga oh my god, ada wedding di sini. Kamu akan sangat bahagia dengan orang ini. Kamu akan senang sekali dengan orang ini ya. Untuk inisialnya di sini ada A, ada L, S, ada N, T, dan juga ada D ya. Dan untuk zodiaknya Gemini, Sagittarius, Libra, Aries. Satu lagi, ini bisa zodiak kamu, bisa zodiaknya dia, atau mungkin energi yang mempengaruhi karakternya dia. Oke, ada Capricorn juga di sini. Oke, kalau mungkin di sini ada teman-teman yang ketika nonton video ini dan ada orang yang resonate dengan ini, kemudian kamu ketemu dengan dia ini di akhir tahun atau di bulan Desember November di tahun 2020, ada message untuk kamu. Dia bukan orang yang kamu temui di akhir tahun.
orang baru ya. Oke, so that's all. Aku harap ini bisa resonate untuk kalian. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalian mau aku bacain apa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. See you in the next reading. Halo teman-teman yang memilih pile nomor 2, di sini kalian sudah punya receipts. Kita lihat seperti apa orang yang akan datang ke dalam kehidupan kalian dalam waktu dekat ya. Orang baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian dalam waktu dekat. Aku akan ambil energi generalnya untuk dia dulu. The people coming to the person's life. Fire. Dia adalah orang yang punya semangat yang tinggi, tapi dia emotional. Kemudian juga di sini dia cenderung keras kepala ya, orang ini. Orang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu ini, dia punya pengalaman yang gak enak di masa lalunya, atau dia kayak punya pasangan sebelumnya, dan ini tuh bikin dia berubah. Jadi ketika kamu nanti mungkin ngejalanin hubungan sama dia, dia akan terkesan kayak membanding-bandingkan kamu dengan pasangan dia yang sebelumnya, atau bisa juga ini vice versa, dia nggak suka dibanding-bandingkan dengan orang yang ada dalam kehidupannya kamu, atau dia akan merasa seperti itu. The Wheel of Fortune, Ace of Pentacle, wow. Kemudian ada King of Wands, dan ada The Hermit. Dia bisa jadi orang yang kamu temui di tempat kerja, karena dengan energi dari King of Wands ini, dia bukan orang yang jauh dari kamu, atau dia adalah orang yang dekat. Kalaupun kamu kenal dia di sosmed, itu dia bukan orang yang jauh, kayak masih satu kota dengan kamu, atau masih satu lingkungan dengan kamu. Ada yang memang ketemunya ini di tempat pekerjaan, ya, dengan Ace of Pentacle di sini, atau dia ini energinya untuk saat ini ada yang masih belum bekerja sih, ya. Aku lihat ini ada yang kayak masih belum kerja, ini juga bisa jadi kamu. Dengan Ace of Pentacle dan juga The Wheel of Fortune, nah ini yang akan dia lakukan sebelum mengajak kamu ke arah hubungan yang serius, atau ini juga bisa jadi nanti kendala dalam hubungan kalian berdua itu ada di stability atau di kehidupan finansialnya. Jadi dia kayak pengen dulu untuk mapan, kemudian menuhin dulu tanggung jawabnya dia terhadap keluarganya dia, atau dia juga banyak keinginan. Dan beda dengan yang di pile nomor 1, dia bukan tipe orang yang terlalu pandai mengelola keuangannya dia, baik ini untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kayak ada kebiasaan-kebiasaan atau hobi-hobinya dia yang kayak buang-buang uang, atau seneng belanja, atau cukup mahal ya. Ada The Death dan Six of Pentacle. Oke, orang ini dia akan membawakan perubahan ke dalam kehidupan kamu, atau dia ini tidak ingin kehidupannya itu berubah. Jadi kalau misalkan kamu kasih tahu, dia mungkin nggak akan dengerin kamu. Oke, tetapi di suatu saat nanti ketika dia udah sadar dengan sendirinya apa yang kamu sampaikan itu adalah hal yang positif, ya dia akan menerima itu. Jadi ada sisi kekanak-kanakannya dia. Ada yang memang ini satu usia sama kamu, ada atau seusia sama kamu ya, seumur. Ada yang lebih muda. Sisi aku lihat kayaknya banyak kan ini lebih muda dari kamu. Ada yang ketemunya lewat media sosial. Banyak sekali teman-teman yang di pile nomor 2 ini ketemu di media sosial. Oke. Ada juga di sini yang milih pile 1, milih pile 2 juga gitu ya, atau nanti mungkin milih pile 3, milih pile 2 juga, karena ini ada duality energy di sini yang aku rasakan. Let's see more about this person, bagaimana dia terhadap kamu. Reunion of Souls. Kalau kamu ketemu dia di sosial media, kalian akan ketemu secara langsung ya. Kalian akan janjian, terus kemudian saya juga aku lihat ada yang ini prosesnya itu nggak akan lama deh, dari kamu kenal dengan dia kemudian kamu ketemuan dengan dia. Di awal hubungan kalian ini akan baik, dan dia akan sangat tertarik terhadap kamu, baik itu secara fisik ataupun kepribadiannya kamu. Dia
tipe orang yang gampang memutuskan. Kalau misalnya dia suka sama kamu, dia akan to the point dan terus terang, kayak belak-belakan. Walaupun itu kayak terkesan cepet, ya. Tetapi memang itu yang dia rasakan. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak kebanyakan mikir atau mikir dulu sebelum mengambil tindakan. Oke. Dan ini akan terkesan kayak cepet banget gitu untuk kamu ya, baik itu yang laki-laki atau perempuan. Tapi karena memang ini karakternya dia seperti itu, tapi bukan berarti dia main-main sama kamu. Ada self-love. Ya, dia orangnya, karena dia di sini agak sedikit, tadi aku bilang dia ini agak sedikit selfish, ya otomatis dia memiliki self-love yang cukup besar atau agak egois ya, dan dia kayak senang dengan medsos, dia senang foto-foto atau selfie, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Keep an open mind. Kalau kamu ketemu dengan dia atau kamu sudah ketemu dengan orang ini dan kamu ngelihat mungkin ini resonate untuk kamu, be open minded ya, tetap kayak kamu berpikiran terbuka dengan orang ini. Bukan berarti karena dia ini orang yang masih kayak sedikit kekanak-kanakan atau memang lebih muda dari kamu, bukan berarti dia tidak bisa bersikap dewasa, enggak, atau dia main-main sama kamu, atau dia ini player, enggak. Hanya orang ini, kalau dia yang laki-laki ya, kalau kamu yang memilih pilih ini perempuan, kalau dia sudah terikat dengan seseorang, apalagi dengan orang yang lebih tua, karena aku lihat dia cenderung suka dengan orang yang lebih tua, maka dia akan sulit untuk melepaskan. Dia kayak akan nagging gitu ya. Kamu di sini yang akan jadi lebih dewasa dan dia yang akan lebih posesif sama kamu. Ada separation ya, dia energinya tuh kayak nggak mau pisah, nggak mau lama-lama nggak komunikasi sama kamu. Jadi kamu, untuk teman-teman mungkin di sini yang senang dengan perhatian dan senang dengan pasangan yang memberikan banyak waktu untuk kalian, maka dia ini adalah orang yang akan memberikan banyak waktunya untuk kamu. Peacock. Face your fears. Jangan khawatir ya, jangan takut dengan orang ini, dia main-main sama kamu, karena dia memang nggak main-main, cuma memang mungkin di sini dia childish orangnya. Dan kalau kamu yang memilih pilih ini laki-laki, maka dia ini sebetulnya bisa kamu arahkan. Dia bukan tipe orang yang akan selingkuhin kamu, walaupun dia ini kayak banyak temannya. Kalau kamu yang memilih pilih ini laki-laki, dia adalah orang yang manis, aku lihat ya. Kemudian dari posturnya juga kamu akan suka dia secara fisik, dan dia ini cheerful. Jadi dia bukan tipe orang yang cengeng gitu, enggak, cuma manja iya. Ada unicorn. Walaupun dia orangnya emosional, tapi gampang reda juga. Embrace your emotion, allow your feelings to surface, and be accepted. Physical touch. Oke. Dia bakalan seneng ngajakin kamu jalan. Jadi maunya tuh kayak sama kamu tuh jalan-jalan, terus pergi kemana. Dia juga orangnya kayak talkative ya. Senang ngobrol, kalau chat sama kamu atau teleponan sama kamu tuh bisa jam-jam. Ada wedding ring. Kalau misalkan kamu ketemu dengan orang ini atau kamu chat dengan dia, maka dia akan ngomongin itu kayak hal-hal yang ke depan. Kayak, oh nanti aku mau serius sama kamu, kalau aku married sama kamu, aku mau kayak gini, aku ingin gini, aku mengharapkan ini dari kamu, aku nanti pengen punya anak tuh kayak kamu ya gitu. Dia adalah tipe orang yang akan senang membicarakan hal-hal yang seperti itu. Dan ini aku rasa ini adalah energi yang LDR, atau kalau dia ini bukan ya maksudnya foreigner atau orang asing, dia ada tipe orang yang senang ngomongin hal-hal yang seperti itu, terlepas apakah it's gonna be real or not. Ada the chaser, ya dia bakal ngejar-ngejar kamu. Untuk inisialnya ada S, ada H, ada M, kemudian ada E, ada O, ada I, K, dan juga K ya. Let's see the zodiac. Virgo, Scorpio, Capricorn, Leo, Libra. Okay, one more. Cancer.
Oke dear, so that's all. Aku harap ini resonate sama kamu. Kalau ini nggak resonate, kalian bisa pilih file yang lain. Ini general reading, tidak akan resonate dengan semuanya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalian mau aku tuliskan apa? Silahkan catat di kolom komentar. See you in the next reading. Halo teman-teman single yang memilih file nomor 3. Kita lihat siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kalian dalam waktu dekat ya. New persons for people who choose file number 3. Aku akan ambil energi generalnya untuk orang ini. Jupiter, leader. Dia adalah seorang pemimpin atau tipe seorang pemimpin, tetapi dia bukan orang yang selfish. Dia adalah pendengar yang baik. Di sini dia orang yang selalu bisa diandalkan. Dia adalah orang yang logis ya, dan praktikal. Jadi segala sesuatu itu menurut dia itu harus direncanakan. Gak bisa begitu aja. Dan dia juga tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya itu mendadak. Dia nggak senang dengan orang yang tidak teratur hidupnya. Dia itu bakalan memperhatikan detail sekali ya, baik itu karakternya kamu, kemudian kebiasaannya kamu, dan mungkin ini karena kebiasaan dia di tempat kerjanya juga, atau ada hubungannya sama profesinya dia, jadi dia tuh kayak terkesan suka mengkritik. Okay, let's see more about these persons. Orang baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Tapi niatnya itu kalaupun mengkritik juga bukan niat yang nggak baik ya. Dia mungkin orangnya terlalu terus terang aja. Ada The Chariot. Kemudian ada Queen of Cups. Walaupun laki-laki, dia punya energi yang sedikit feminine di sini. Kemudian ada Queen of Swords. Knight of Cups. Oke, kalau cari pasangan menurut dia itu harus yang satu level sama dia gitu. Jadi kalau dia senang dengan orang yang, kalau dia merasa dia ini adalah orang punya visi yang baik untuk kedepannya, maka dia juga berharap yang sama dari pasangannya. Kalau misalkan di sini dia merasa bahwa dia ini adalah orang yang pintar, maka dia berharap pasangannya juga pintar gitu. Dan dia tidak melihat dari penampilan fisik aja dari seseorang, tetapi juga dari karakternya dia ataupun dari latar belakang orang tersebut. Dan yang dia suka dari seseorang ataupun dari kamu itu adalah karena backgroundnya kamu, karena profesinya kamu juga, dan juga karena pola pikirnya kamu. Itu yang akan membuat dia tertarik. Ataupun di sini ada yang memang karena penampilan fisik kamu juga ada. Ada perception, pola pandang. Kemudian kamu punya discernment. Dia orangnya agak posesif ya. Baik perempuan ataupun laki-laki. Bedanya kalau perempuan dia posesif tapi dia nggak akan nunjukin kalau dia posesif. Kalau untuk laki-laki dia akan menunjukkan kalau dia posesif. Dan dia nggak suka dinomor dua kan. Kalau dia butuh kamu, dia mau kamu ada. Dia maunya tuh kayak kamu tuh on time ada buat dia. Dia orang yang sibuk, tetapi dia akan ngasih waktunya untuk kamu. Cuma kalau misalkan dia lagi capek, dia lagi emosi, ya mungkin kamu kayak kena imbasnya juga. Ada letting go dan juga death. Oke, dia nggak suka dicuekin. Hati-hati karena orang ini dia cepat sekali mengambil kesimpulan. Ya, jump into conclusion itu cepat banget. Terutama yang perempuan. Dia adalah orang yang kreatif, dia orang yang aktif, dia bakalan bisa ngertiin kamu, tetapi di satu sisi dia juga kayak meragukan kamu gitu. Bukan berarti dia sepenuhnya nggak percaya sama kamu atau bener-bener yang nggak yakin dengan kamu, nggak. Tetapi dia memang karena apa ya, orangnya itu kan suka mengkritik, orangnya itu detail. Jadi kalaupun kamu sudah menjelaskan, dia akan kayak mengait-ngaitkan hal-hal yang udah dengan keadaan yang sekarang dan kemudian kayak narik kesimpulan sendiri. Everything is okay. Don't worry, it's all working in a beautiful way. Kamu akan ketemu dengan dia
ada yang ketemu di media sosial kebanyakan, kemudian ada yang kebanyakan di media sosial sini. Ada yang memang dikenalkan dengan seseorang, ada yang memang ini jauh ya, kayak long distance relationship. Mungkin karena ini juga di sini hubungan kamu dan dia ini, kamu akan benar-benar kayak, kamu dari mana, ngapain gitu, lagi apa, kayak diinterogasi gitu ya sama orang ini. Kalau kalian tidak suka dengan orang yang seperti ini, mungkin ini akan agak sedikit bikin kamu ngerasa kewalahan. Tapi dia adalah orang yang baik. Dan ada deception. Dia akan sangat tertarik terhadap kamu secara fisik. Untuk yang perempuan, kalau kamu yang memilih pile ini perempuan. Dan untuk kamu yang memilih pile ini, jika kamu laki-laki, maka deception ini untuk kamu. Dia adalah orang yang, karena dia ini posesif, jadi dia bakalan cenderung ngeraguin kamu, sekalipun kamu udah berusaha ngejelasin ke dia. Kalau misalkan kamu ini nggak macam-macam, atau kamu nggak ngapa-ngapain, tapi dia akan ngerasa ragu sama kamu. Ada this could be the one, dan kemudian ada trust. Masalah di antara kalian berdua itu ada di trust. Mungkin karena LDR, dan di this could be the one itu energinya dia. Jadi ketika dia ketemu sama kamu, dia akan meyakini bahwa kamu adalah satu-satunya buat dia, atau orang yang akan jadi pasangan hidupnya dia. Jadi dia kayak, makanya mungkin dia kayak nggak mau tahu gitu ya. Walaupun dia perempuan, dia akan mengharapkan kamu ini akan jadi pasangan hidupnya dia. Dia punya ekspektasi yang besar terhadap kamu. Dan untuk yang memilih pile ini, jika kamu yang perempuan, maka orang yang baru yang akan datang ke dalam kehidupan kamu ini, dia akan membuat kamu merasa bahwa dia ini sangat serius sama kamu. Bahwa dia ini kayak benar-benar sayang sama kamu. Tetapi di sini ada pesan atau message untuk kamu agar kamu tidak terlalu berekspektasi juga terhadap orang ini. Gitu. Jadi jangan terlalu high expectation ya terhadap orang. Tetap kamu berpikiran terbuka, keep an open mind terhadap orang lain atau kemungkinan yang akan terjadi terhadap hubungan kamu dan dia untuk kedepannya. Ada 7 deadly sin, dan kemudian ada dolphin. Baik, untuk teman-teman yang LDR, be careful, karena orang ini akan passionate sekali. Ya, hati-hati dengan dia. Kalau kamu memang tidak merasa nyaman dengan permintaannya dia terhadap kamu atau keinginannya dia terhadap kamu, jangan takut untuk menolak orang ini. Yang paling penting itu adalah lakukan hal yang memang baik untuk kamu, gitu ya, karena kamu nggak bisa sepenuhnya percaya dengan dia ini. Tapi ini tidak untuk semuanya. Ada yang memang dia sangat dewasa dan benar-benar ingin serius sama kamu. Ada juga di sini yang kamu nggak bisa percaya sepenuhnya dengan dia. Tapi ini sedikit ya, sedikit. Inisial ada D, ada E, ada H, ada M, L, kemudian ada O, J, T, dan R. Ada Pisces. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiaknya dia, ataupun energi yang mempengaruhi karakternya dia. Ada Virgo, Gemini, Sagittarius. Kalau ini sih aku lebih lihat ini ke energi. Aquarius, Capricorn, dan terakhir ada Taurus. Oke. You are stronger than you realized. Pesan untuk kamu, kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Kamu memiliki power atas diri kamu sendiri dan apa yang membuat kamu bahagia. Kebahagiaan yang kamu miliki itu bukan karena orang lain, tetapi karena diri kamu sendiri. Karena kamu yang tahu dan kamu yang bisa memutuskan apa yang membuat kamu bahagia dan apa yang tidak. Jangan takut untuk kehilangan seseorang, ataupun untuk mengambil sebuah keputusan yang baik untuk diri kamu sendiri. Hanya karena kamu akan merasakan kesedihan, bukan berarti tidak ada kebahagiaan untuk kamu. Okay dear, so thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalau ini nggak resonate untuk kamu, silahkan kamu bisa memilih file yang lain atau juga reading yang lain.
See you in the next reading.